على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa rawahu kutubus sittah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan siaran langsung tausiah agama. Semoga pertemuan di siaran ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan panjang umur dan bisa melaksanakan kewajiban Allah, khususnya pelaksanaan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan kita, junjungan kita, orang yang sangat amat mulia dan termulia di sekalian makhluk ciptaan Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Hadirin hadirat, sebelumnya ulun atas nama pribadi mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, lebih sempurna dan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebebasan daripada api neraka, dan diganjar oleh Allah dengan
syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siaran kali ini kita akan membahas masalah memperbaiki niat dan mengikhlaskannya. Berdasarkan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis diriwayatkan oleh beberapa kitab hadis dan hadisnya sahih, di antaranya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan Sahih Imam Tirmidzi. Yang maksudnya artinya sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap gawian itu bergantung kepada niatnya. Dan bagi setiap orang akan memperoleh ganjaran balasan sesuai dengan niat yang menyertai perbuatan itu. Semakin bagus niatnya, semakin ikhlas pekerjaannya, maka semakin besar pahala yang didapatkannya. Maka inilah pentingnya niat. Oleh sebab itu, jangan engkau mengucapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, atau pun melaksanakan sesuatu kecuali menjadikan niatmu semata-mata demi mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang paling baik lagi niat itu yang pekerjaannya itu mengarahkan kepada bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga niat, ada niat yang baik, ada niat yang tidak baik. Semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala yang telah ditetapkan oleh Allah atas setiap amalan yang diniatkan tersebut sesuai dengan luas dan agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang patut, yang pantas dijadikan sarana mendekatkan diri bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang telah disyariatkannya melalui Rasulnya. Jadi jalan menuju ridha Allah, jalan menuju takarub kepada Allah itu harus sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu hal-hal yang diwajibkan, misalnya kewajiban kepada Allah yang sudah dicontohkan Nabi cara mengerjakannya. Apa aja kewajiban? Sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan yang lain-lainnya. Ataupun yang dianjurkan nawafil, sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi juga. Ada kalanya niat yang benar dapat berpengaruh pada sesuatu yang mubah, sehingga berubah menjadi amal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pekerjaan wajib, ada pekerjaan sunnah, ada pekerjaan mubah. Semua pekerjaan ini harus dan wajib ada niatnya. Contoh lagi puasa di bulan Ramadan, niatnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Dan niat puasa itu dalam pendapat Imam Syafi'i wajib setiap malam di malam bulan puasa. Puasa wajib tanpa niat maka tidak mendapatkan pahala. Wajib di luar bulan puasa diqadha. Mengingat bahwa berbagai cara atau sarana dapat memperoleh penilaian yang sama dengan tujuannya. Contohnya seseorang makan sesuatu dengan menyertakan niat demi menguatkan tubuhnya, badannya untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh yang mubah. Makan itu hukumnya mubah. Boleh makan, boleh kada. Maka sesuatu yang mubah, hukumnya mubah, tapi didasari dengan niat, maka menjadi pahala yang gonol. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Sekalipun pekerjaannya itu mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib, maka makin meningkat derajat pahala ganjarannya. Tapi harus didasari dengan keikhlasan. Misalnya makan, diniatkan makan ini supaya puasanya, makan sahur puasanya tambah kuat, puasanya tambah semangat. Tapi kalau kada makan sahur, maka puasanya menjadi lemah dan puasanya tidak semangat. Maka puasa itu sahur itu hukumnya sunnah, tapi menjadikan pahala, nambah pahala dengan diperbanyak nih niat. Nah ini penting niat. Jadi niat itu ada kalanya pekerjaan wajib, ada kalanya pekerjaan sunnah, ada kalanya pekerjaan mubah dan yang lain-lainnya. Supaya nilai pekerjaan itu pahalanya gonol besar, maka harus diperbanyak, diperbaiki niatnya. Contoh lagi waktu makan dengan niat supaya menguatkan badan agar dalam beribadah tambah kuat, tambah banyak. Apabila kada makan, ibadahnya sedikit, tapi dengan makan, ibadahnya tambah banyak. Nah itu niat-niat dalam perbuatan atau pekerjaan. Maka kita niatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan belajar, pekerjaan berzikir, ya, pekerjaan baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Seseorang yang menuntut ilmu seraya mengaku bahwa ia berniat akan mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, apalagi bagi kita yang masih belajar ilmu-ilmu agama, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, nah,
Maka belajar itu harus memperbaharui niatnya. Untuk apa kita belajar? Misalnya belajar ilmu agama untuk supaya lebih baik lagi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama supaya bujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Apabila ia tidak melaksanakan niatnya, itu pada saat telah memiliki kemampuan untuk itu, maka niatnya yang terdahulu tidaklah dapat disebut sebagai niat yang benar. Kemudian sesuai dengan tema yang pertama tadi, bahwa kita disuruh untuk memperbaiki niat, meluruskan niat. Apa yang sudah kita niatkan itu harus kita luruskan. Misalnya tadi makan niatnya supaya ibadahnya tambah banyak, dengan makan ibadahnya tambah kuat, dengan makan nuntut ilmunya tambah semangat, dengan makan puasanya lebih semangat. Maka niat-niat itu harus diperbaiki, diluruskan. Maksudnya apabila niat makan itu supaya untuk kuat ibadahnya, apabila makan itu niatnya supaya tambah semangat menuntut ilmunya, maka harus diluruskan niatnya. Selesai makan, luruskan niatnya bahwa beribadah, bahwa menuntut ilmu, ya. Jangan habis makan goreng seharian, ya kah? Jadi niat itu harus diluruskan. Demikian pula seseorang mencari nafkah harta duniawi serta mendakwakan bahwa hal itu semata-mata agar terlepas dari keharusan mengharapkan pemberian orang lain, ataupun dengan itu ia akan bersedekah kepada kaum fakir miskin. Niat di dalam bekerja. Apabila hasil pekerjaannya, maka hendak berbuat baik kepada orang yang memerlukan. Maka ketika dia berusaha kemudian mendapatkan hasil, maka wajib ia meluruskan niatnya tadi. Maka bersungguh-sungguhlah wahai sekalian kaum muslimin muslimat, agar niatmu dalam mengerjakan ketaatan adalah semata-mata demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat yang paling utama dalam setiap pekerjaan atau amalan yaitu menuntut mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi daripada niat-niat yang sudah disebutkan tadi. Maka yang paling utama adalah mencari menuju ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di samping itu, jika engkau mengerjakan hal-hal yang mubah, seperti apa tadi yang mubah, makan, minum, itu hukumnya mubah. Berniatlah hal itu demi memudahkan dan meningkatkan ketaatan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
pekerjaan yang mubah menjadi nilai pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ada kalanya terkumpul beberapa niat dalam satu perbuatan. Boleh satu pekerjaan itu dengan beberapa niat. Dalam hal ini, si pelaku kebaikan akan memperoleh pahala yang sempurna bagi setiap niatnya. Misalnya, berniat untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an serta demi menyimpulkan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, apalagi di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Di antara niatnya adalah satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena perintah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua lagi niatnya untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an itu kalamullah. Setiap bait kalimat Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an maka sama dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'an pun kita harus dengan sopan, berpakaian bagus, bersuci, kemudian tempatnya bagus, berharum-harum, tambah bagus penghormatan kita, tambah juga pahalanya, ditambah dengan niat, dengan adabnya pulang. Masya Allah. Mengingat Al-Quran adalah sumber ilmu. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah juga sumber segala ilmu-ilmu apapun, semuanya terangkum di dalam Al-Quran. Juga berniat agar dengan bacaan itu banyak para pendengar dan penyimak akan ikut beroleh manfaat nang mendengari bacaan Al-Quran, nang menyimak bacaan Al-Quran itu mendapat pahala juga. Di samping niat-niat baik lainnya. Nah, sudah niat dapat pahala, gawiannya pahala, kemudian dengan berkah kita membaca Al-Quran tadi ada nang mendengarkan, maka dapat pahala pula. Nang mendengar dapat pahala, kita nang membaca didengarkan orang dapat pahala pula. Pahala terus. Engkau berniat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Thaha ayat 81. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Engkau dapat pula berniat untuk meningkatkan ketahanan, kekuatan badan demi melaksanakan ketaatan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak niat. Jadi di sini hanya sekadar dasar untuk bagaimana
setiap pekerjaan baik nang wajib, yang sunnah, yang mubah itu menjadi ganjaran pahalanya berlipat-lipat ganda dengan memperbaharui, memperbaiki niatnya. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Engkau dapat pula berniat untuk meningkatkan ketahanan, kekuatan badan demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga engkau dapat berniat untuk berkesempatan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Saba ayat 15 yang berbunyi Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Artinya makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berniat, meluruskan niatnya, niat makan untuk supaya kuat beribadah. Lalu habis makan dia beribadah. Habis itu kalau beribadah dia bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala. Makanlah olehmu, Allah menyuruhkan kita makan dari rezeki yang dianugerahkan Allah. Nah, yang ada di hadapan kita. Dan bersyukurlah, kemudian ucapkan syukur atas rezeki itu. Rezeki kawa makan, rezeki kawa beribadah, rezeki diberikan kesehatan, kesehatan digunakan untuk kawa berpuasa. Alhamdulillah. Rezeki ada mempunyai harta kelebihan, kemudian diluruskan niatnya untuk memberikan sebahagian kepada yang memerlukan, ucapkan Alhamdulillah. Demikianlah engkau dapat memperbanyak contoh niat-niat yang lainnya, baik dalam hal-hal yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal tersebut itu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa sahnya segala amal itu harus berdasarkan dengan niatnya. Sekalipun pekerjaan itu hanya biasa-biasa saja, bukan wajib, bukan sunnah, tapi dengan berdasarkan keikhlasan niatnya, dengan kebaikan niatnya, maka akan menjadikan perkara yang mubah tadi pahalanya gonol seperti pahala wajib. Memperbaiki niat, meluruskan niat, dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kesimpulan materi yang disampaikan pada siaran kali hari ini. Nah, kemudian apa hubungannya materi yang disampaikan kali ini dengan ibadah puasa yang kita amalkan, yang kita laksanakan pada tahun ini? Puasa itu hukumnya wajib sebagaimana perintah Allah yang berbunyi
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah telah wajibkan umat-umat yang terdahulu dengan tujuan supaya kita menjadi hambanya Allah, hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Dengan jalan pendidikan puasa kita akan menuju derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beribadah puasa kita dilarang melakukan hal-hal yang berupa kemaksiatan mulut, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, kemaksiatan kaki. Kalau tidak dijaga semua anggota daripada kemaksiatan, maka sia-sialah pahala puasa kita. Berdasarkan hadis Nabi juga menyatakan banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, namun tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka puasa hanya zahirnya saja. Zahirnya sah, namun pada batinnya pahalanya tidak mendapatkan. Hanya mendapatkan haus dan lapar. Disebabkan tidak menjaga batinnya. Daripada ucapannya sering berdusta di bulan puasa, matanya memandang yang maksiat ketika berpuasa, telinganya mendengar suara-suara yang tidak dibenarkan dalam hukum syariat, maka semua itu bisa menjadikan sebab nilai pahala puasa kita itu tidak dapat. Kemudian puasa itu hukumnya wajib, pekerjaannya wajib, maka niatnya pun wajib juga. Adapun rukun puasa, satu, berniat di setiap malam. Yang kedua, meninggalkan setiap yang membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Nah, ini rukun puasa yang tiga ini apabila dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka secara zahir dan secara batin puasa kita sah. Yang pertama berniat, perbaiki, ikhlas karena Allah semata-mata. Kemudian yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasa pada zahirnya ataupun yang membatalkan puasa pada pahalanya. Menjaga kata-kata, menjaga pandangan dan perbuatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa itu orangnya sehat, tidak uzur, kemudian semangat di dalam melaksanakan ibadah puasa karena itu perintah Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan